Mama sama papa tahu kan kalau polisi itu nggak bisa ngapa-ngapain. So, bakso. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Hey guys, welcome to Daily Screen. Yap, kita baru saja pulang dari bioskop. Kita baru saja selesai menyelesaikan film Virgo and the Sparkling yang merupakan film ketiga dari Bumi Langit Cinematic Universe atau Jagat Sinema Bumi Langit. Dan hadirnya film Virgo ini benar-benar memberikan wahana ataupun warna baru bagi Bumi Langit yang kita tahu sendiri kalau di film Gundala kan konsepnya dark, serius, politik gitu ya. Sri Asih pun kurang lebih sama. Intinya adalah superhero-superhero dewasa dengan cerita yang lebih kompleks lagi gitu ya. Dengan hadirnya Virgo and the Sparkling ini setelah gue nonton, filmnya enjoyable, fun, mudah dinikmati, dan ini dengan konsep semua umur kayak gini benar-benar cocok untuk kalian keluarga mengajak adik atau siapapun. Dan yap, ini salah satu genre juga warna baru dari Bumi Langit sehingga bisa mencakup semua orang dan membuat grafik kualitas dari Bumi Langit menurut gue dari hari ke hari makin naik, dan gue cukup optimis dengan dunia superhero dari Indonesia. Meskipun kita cukup suka dengan Virgo and the Sparkling ini, tapi memang film ini tidak terlepas dari beberapa kekurangan-kekurangan yang akan kita bahas dari awal sampai akhir review ini. So, simak review kita sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang mungkin menghindari banget spoiler, tentu saja review ini ada sedikit bumbu-bumbu spoiler yang mungkin nyerempet-nyerempet dan gue agak sedikit keceplosan. Jadi kalian harus siap-siap di momen itu, guys. So, buat teman-teman yang belum tahu dengan sinopsis dari Virgo and the Sparkling, Virgo and the Sparkling ini akan berpusat dengan karakter Riani yang diperankan oleh Aditi Zara. Di sini benar-benar kita diceritakan origin story dari Riani ini yang mempunyai anugerah yang bernama sinestesia. Sinestesia ini dia bisa membaca aura seseorang, gimana orang kalau jujur tuh auranya warnanya apa, kalau bohong tuh gimana gitu, kalau kelam tuh gimana. Dan di sini uniknya si Riani ini bisa menangkap warna-warna dari alat-alat musik sehingga dimanifestasikan dan juga dicerna dan juga dibuat menjadi sebuah energi di tangannya, sehingga tangannya ini bisa mengeluarkan kobaran api yang menjadi kekuatan utama dari karakter Riani ini, guys. Dari awal film kita akan diperlihatkan sosok Riani ini memang sangat bermasalah dengan kekuatannya ini. Dia benar-benar nggak bisa mengendalikan kekuatan sinestesianya ini, guys, sehingga dia ini sering sekali disalahartikan dengan sekolahnya, bahkan sering mengacau gitu, kebakaran lah. Orang tuanya pun cukup bingung dengan kekuatan dari Riani ini sehingga sering membuat mereka ini berpindah-pindah sekolah, dan akhirnya sampailah mereka berakhir di film ini di kota Bandung, dan Riani akan sekolah di salah satu kota Bandung dan bertemu dengan anggota teman-temannya yang lain yang akan membentuk sebuah band yang bernama Virgo and the Sparkling. Antara lain ada Usi yang diperankan oleh Satin Zaneta, ada juga Monica yang diperankan oleh Asira Zamita, ada Karmin yang merupakan rival band dari Virgo and the Sparkling yang diperankan oleh Mawar Diong. Kemudian ada Brian Domani yang berperan sebagai Leo, dan yang terakhir ada Rebecca Klopper yang diperankan oleh Sasmi. Virgo and the Sparkling disutradarai oleh Odi C. Rahab, dan ya, setelah kita menyaksikan film Virgo ini, benar kata teman-teman di luar sana kalau film ini berbeda dengan film project-project Bumi Langit sebelumnya. Fun, mudah dinikmati, dan juga enjoyable. Saking enjoyable-nya gue sampai kadang senyum-senyum sendiri dari awal sampai akhir ngelihat tingkah laku mereka ini. Tapi memang lagi-lagi kalau kalian berespektasi film ini mirip-mirip konsepnya sama Gundala ataupun Sri Asih, dengan kalian suka dengan plot cerita yang jelimet-jelimet gitu, teori-teori, kayaknya sulit untuk ditemukan di film Virgo and the Sparkling ini, karena pure film ini menurut gue levelnya adalah dari drama di atas drama sedikit, guys. Drama dengan percikan-percikan ada sebuah kekuatan superhero kayak gitu ya. Bukan jelek, tapi menurut gue ini konsepnya untuk semua umur, dan memang tujuannya itu semua orang bisa menikmati gitu lah. Gue cukup tahu dengan latar belakang dari project Virgo ini, kabarnya memang film Virgo and the Sparkling ini memang sebenarnya di awal tidak ada dalam daftar project dari Bumi Langit, karena memang mereka mungkin tiba-tiba membutuhkan sebuah film yang charming, yang teenagers gitu ya. Akhirnya mereka mengangkat dari webtoon, yaitu cerita mereka ini, yaitu Virgo and the Sparkling, karena di webtoon juga cukup besar ya untuk Virgo ini. Dan gue lihat bahwa ada sekitar 1,9 juta pelanggan dari webtoon Virgo. So buat teman-teman yang mungkin ngefans dengan Virgo versi webtoon,
wajib kalian dukung film ini di bioskop karena rugi banget dengan film kayak gini, harusnya bisa mencapai ke 1 juta lah, apalagi semua umur semua bisa nonton gitu, kalian bisa langsung ajak keluarga kalian gitu ya. Kenapa kita merekomendasikan film ini justru di awal review? Karena menurut gue film ini sangat layak untuk didukung. Yang pertama, ceritanya bener-bener fresh dan mudah dipahami, konsepnya ringan buat teman-teman yang gak mau mikir film tuh, yang pengen menikmati film dan pengen senyum-senyum. Virgo the Sparkling cocok banget gitu kan untuk kalian tonton gitu. Kalian nggak perlu nonton Gundala dulu, nggak perlu nonton Sri Asih dulu, ntar juga bakal paham dengan film ini karena pure Virgo the Sparkling adalah film awal, film origin story dari Virgo the Sparkling, jadi sangat mudah dipahami dan cocok buat kalian ajak mungkin teman kalian gitu ya. Nah, itu beberapa poin yang kita suka, dan satu lagi yang kita suka adalah dengan konsep musik yang diusung ini, karena gue bener-bener nggak mau tahu webtoonnya ya, gue bener-bener nggak mau tahu webtoonnya, nggak mau tahu latar belakangnya, karena gue pengen jadi orang yang awam dengan film ini. Gue nggak mau kemakan teori-teori dari film Virgo the Sparkling, dan ternyata dengan begitu gue akhirnya menikmati, enjoy dengan film ini. Dengan konsep musik kayak gini memang bukan hal yang baru. Kalau kalian ingat di film Thailand itu ada judul filmnya Succeed. Konsep-konsepnya kan mirip kayak film Succeed, di mana ada perlombaan band, ada kayak musuhan sama band lain gitu ya. Itu kan sama gitu, kayak Earn, zaman dulu Earn. Buat teman-teman yang nonton Succeed pasti tahu gitu ya. Nah, vibe Succeed itu gue merasakan lagi di film Virgo the Sparkling, dan wah, gue cukup enjoy dengan lagu-lagunya pun yang pop rock kayak gini, sampai kita bisa sambil goyang-goyang kaki di bioskop gitu ya. Gue suka dengan perpaduan acting yang menarik, kemudian juga scoring yang juga sangat luar biasa, yang membantu keseluruhan cerita. Menurut gue film ini layak untuk diapresiasi guys. Itulah beberapa poin yang gue cukup suka dari Virgo the Sparkling, tapi dengan apa yang kita jabarkan, yang kita suka tadi, tentu ada beberapa poin yang kita kurang suka ataupun sedikit mengganjal dan kayak sayang gitu, dikit lagi membuat film ini menjadi film yang agak sempurna gitu menurut gue. Salah satunya yang menurut gue agak sedikit mengganggu adalah dari plot cerita yang agak sedikit draggy gitu ya. Dengan plot yang lempar sana, loncat sini, menurut gue agak sedikit mengganggu sih untuk kita yang biasa nonton film-film kayak Marvel, DC gitu, yang memang dijelasin development karakternya, nggak yang tiba-tiba kayak misalnya Riani ini bermasalah di sekolah ini, plum tiba-tiba di sini udah pindah aja, udah gimana, terus tiba-tiba udah ketemu temennya aja, dan tiba-tiba udah ada juga yang ngebully si Riani di sekolah ini, tiba-tiba udah nyebut Riani gitu. Itu sih agak dadakan menurut gue ya. Belum lagi dengan itu di awal film ya, dari pertengahan sampai ke akhir ada beberapa momen-momen cut-to-cut-nya tuh memang agak sedikit mentah menurut gue. Apakah gue ini bukan pasar gue, bukan selera gue nggak tahu, tapi menurut gue agak sedikit dipoles saja dengan ceritanya, development karakter dan penambahan durasi menurut gue sangat penting untuk film ini, sehingga bisa menambah chemistry antar karakter dan membuat penonton tuh kayak berasa masuk ke dalam cerita gitu. Untuk film ini gue belum terlalu bisa untuk masuk ke dalam cerita si Riani ini. Gue belum bisa kayak simpatik dengan karakter Riani ini. Memang jujur gue mulai simpatik itu dari pertengahan sampai akhir gitu, babak ketiga dari filmnya gitu ya. Jujur ketika Rianinya ini tiba-tiba dapat sakit gitu dan bla 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 gitu, bagaimana cerita dari Carmine itu sempat gue agak sedikit berkaca-kaca gitu ya. Nah itu paruh ketiga itu justru yang membuat gue agak sedikit menyentuh, tapi dari paruh ke satu kedua agak kurang menurut gue, karena ya dengan cut-to-cut yang menurut gue agak sedikit kasar gitu ya. Kemudian juga dari segi penulisan cerita, selain terlalu ringan, mungkin ada beberapa yang kurang masuk akal menurut gue. Karena apa yang kurang masuk akal, ini perbandingan kekuatan antara si villain utama di film ini dengan si sosok Riani ini yang baru bisa menggunakan kekuatan ini, menurut gue agak kurang, bandingannya tuh kurang guys, nggak sebanding gitu. Dengan villain ini kan bisa boost masukin ilmu ke orang-orang, ke korban-korbannya, sehingga bisa menyerang Riani, sedangkan Rianinya cuma bisa plum melempar energi-energi ini aja, yang beberapa momen CGI-nya tuh
kelihatan banget gitu ya kasarnya. Menurut gue untuk CGI-nya memang agak serba nanggung. Di paruh pertama film CGI-nya gue salut, wah ini keren, bakal keren. Tapi ketika momennya Riani itu latihan, gimana dia mengendalikan kekuatannya, terbang gitu ya, wah itu benar-benar kelihatan green screen sih menurut gue. Bisa sih sebenarnya, orang Indonesia itu pasti bisa, gue yakin bisa diperhalus lagi. Dan kayak bener-bener beberapa momen tuh green screen-nya tuh wah bener-bener kelihatan gitu guys ya. Itu sih yang disayangkan dari segi CGI. Tapi untuk pertarungan di akhir untuk melawan sang villain utama, menurut gue lumayan mendebarkan, dan effort mereka tim ini benar-benar kelihatan mereka kerja keras. Apalagi dari sosok Riani, menurut gue dari dia main gitar aja sebenarnya gue tahu kalau Zara ini kan musikalisasinya tuh agak kurang untuk main-main band gitu ya. Kelihatan benar dia nih ngafalin kunci-kuncinya gitu ya. Tapi masih cukup bisa diterima ya untuk orang-orang awam yang kurang ngerti. Untuk kunci-kunci gitarnya menurut gue udah pas banget, dan untuk gaya-gayanya juga udah pas, tapi memang agak kelihatan aja gitu ya. Dan dari segi pertarungan nggak yang bombastis kayak di Gundala ataupun Sri Asih yang bug bibuk dan koreografi. Minim sih kalau untuk Virgo, tapi cukup lah untuk sebuah origin story film pengantar. Dan untuk film kedua kalau dia masih kayak gini nggak dimaafkan sih menurut gue, tapi ya cukup masih bisa diterima. Gue cukup suka dengan battle akhirnya. Menurut gue battle akhir di Virgo and the Sparkling lebih baik daripada battle akhir dari film Sri Asih sebelumnya, karena di sini benar-benar lama men proses mereka bertarung. Di sini bug big book loncat sana, kita akan melihat Virgo ini loncat menyerang sang villain utama. Itu sih yang menurut gue menarik gitu, meskipun endingnya tuh agak gimana gitu ya. Si sang villain utama ini kalah dengan sekali serangan kayak gitu, padahal dari awal level ancamannya luar biasa. Ya masalah ending sih yang masih dipertanyakan, sama kayak Ant-Man and the Wasp: Quantumania gitu ya. Ya masalah ending agak kurang, tapi sekali lagi kayak udah gua bahas tadi, effort mereka tim ini kelihatan banget mereka kerja keras. Di sini koreografinya nggak sekaku Sri Asih, dan sini gue suka dengan koreografinya dan juga bagaimana perjuangan Zara, sehingga dengan kerja keras itu kelihatan dari ketika dia acting nangis, sedih gitu tuh benar-benar kelihatan. Momen-momen ide-ide pengambilan gambar si Riani ini ada di atas gedung di bawah Jalan Braga itu tuh benar-benar wah itu keren gitu. Meskipun banyak yang dipakai, pasti mereka terinspirasi dari film-film superhero kayak Spider-Man dan sebagainya gitu ya, yang udah sering melakukan adegan kayak gini. Kayaknya udah konsep template-nya film superhero harus ada kayak gitu ya, diam di atas gedung, tapi masih bisa diterima gitu ya. Untuk CGI pun secara keseluruhan, meskipun gue cukup nggak suka dengan beberapa CGI yang kelihatan green screen tadi, menurut gue secara keseluruhan gue mengasih nilai 80 dari untuk CGI. Apalagi asap-asap, bagaimana chaos-chaosnya Jalan Braga Kota Bandung kan bener-bener diliatin dari atas, dari drone kayak gitu. Wah itu sebuah ide yang luar biasa sih menurut gue lagi-lagi. Secara keseluruhan Virgo and the Sparkling ini adalah project Bumi Langit yang paling cheerful, dan memang kita akui bahwa setiap kejadian di film ini terlalu dipaksakan ada gitu ya. Dengan ketidakimbangan kekuatan antara sang superhero dengan villain utama, belum lagi ada banyak sekali momen-momen yang serba kebetulan, tiba-tiba kayak gini, tiba-tiba ketemu ini, sehingga membuat penonton sadar bahwa ini, oh ini film gitu ya. Kalau film yang benar-benar sempurna bagus kan penonton benar-benar ngikutin karakternya, sedih lah, benar-benar menantang, mendebarkan, sehingga kita nggak sadar bahwa ini adalah sebuah film. Tapi ini memang masih ada beberapa hal-hal yang sedikit kasar gitu ya, ada beberapa. Selain CGI, menurut gua yang membantu film ini untuk makin sempurna menurut gua adalah acting antar karakter bener-bener menarik dengan aktor-aktor muda ini yang berbakat ini, antara Zara. Yang paling gue suka juga adalah sosok Usi, yang ini nggak tahu ini kelebihan apa kekurangan. Usi yang merupakan anak orang kaya ini justru agak mencuri perhatian gue dengan sosok Riani, karena Usi di sini development karakternya menarik banget guys. Gimana dia kayak nggak jadi diri sendiri gitu ya, gimana dia akhirnya menyembunyikan hobinya dari orang tuanya, sampai momen-momen dia pasrah dan menjelaskan ke orang tuanya apa minat sebenarnya dari Usi ini. Itu benar-benar berhasil membuat gue berdebar gitu ya. Berbeda dengan Riani yang tiba-tiba ucuk-ucuk orang tuanya, oh kamu ini. Ya
gue agak sedikit gagal fokus dengan Usinya gitu ya. Selain karakter Usi, gue juga suka dengan karakter Monica. Di sini adegan Monica banyak dengan juga dialog-dialognya lucu-lucunya itu sama sekali nggak cringe gitu ya, enak gitu dilihat. Dan jarang sih untuk momen-momen bercanda di sini nggak cringe sama sekali sih dari awal sampai akhir menurut gue. Yang paling utama yang gue sangat salut di sini adalah acting dari Mawar De Jong sebagai Carmine. Gila, aura-auranya tuh dapet banget gitu ya. Apalagi kalau kalian udah nonton film horor terbarunya itu Para Betina Pengikut Iblis, kan di sana dia sadis kan. Jadi acting dia di film itu kebawa ke film ini. Wah gila sih, pecah. Carmine juga salah satu karakter penyelamat dari film ini, apalagi dia masih punya masa depan yang cukup panjang gitu ya. Mudah-mudahan ke depan gue masih bisa lihat lagi si sosok Carmine ini, karena Mawar De Jong bener-bener cocok jadi Carmine. Dan lagi-lagi film ini adalah film pengantar untuk Virgo, dan ini adalah film origin story solo. Jadi sebuah peningkatan yang luar biasa menurut gue untuk project-project dari BCU, karena mereka ini kayaknya udah mulai pintar nih membagi. Ada yang suka film berat, ada yang film sukanya film yang kayak gini, ada yang sukanya film ringan kayak Virgo. Jadi kayaknya untuk masa depan banyak yang betah dengan project-project dari BCU. Kita tunggu saja gitu guys ya. Secara keseluruhan, selain gue kurang suka tadi, tapi gue menikmati film ini sampai akhir, dari awal sampai akhir. Tadinya gue nggak berekspektasi tinggi, tapi berkat gue nggak berekspektasi tinggi dan pengen nonton sebagai hiburan, akhirnya membuat gue sangat menikmati film ini, terutama dari segi scoring dan juga bagaimana acting para karakter yang ada di film ini guys. So sekali lagi gue merekomendasikan kalian untuk nonton Virgo ini. Jangan dijadikan film ini sebagai film yang serius dan juga film-film kalian yang suka teori dan sebagainya, tapi jadikan film ini sebagai film teenagers, film kalian untuk liburan di weekend kalian, dan percayalah kalian pasti bisa menikmati film ini guys. Oke guys, itulah review singkat kita terkait dengan Virgo and the Sparkling. Secara keseluruhan gue suka dengan film ini, dan gue benar-benar berharap bahwa ke depan BCU makin membaik lagi dengan project-project mereka selanjutnya. Dan di review gue memberikan skor 7 dari 10 untuk Virgo and the Sparkling ini guys. Tentunya review kita ini hanya bersifatnya nggak secara keseluruhan, ini menurut gue sendiri. Kalian boleh setuju, boleh enggak. Jangan jadikan patokan kalian nonton film hanya dengan melihat review dari satu kacamata kita aja. Kalian nonton dulu filmnya dan kalian akan nikmati. Kalau kalian udah nonton, silakan kalian komen di kolom komentar apakah kalian setuju dengan apa yang kita bicarakan tadi guys. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan review kita kali ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini dan belum subscribe channel ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.